belanja pegawai ini kami harapkan ini juga termasuk untuk pegawai kontrak atau honorer. Karena banyak juga masukan, aspirasi dari masyarakat bahwa mereka ketika masih terikat dengan kontrak, mereka tetap bisa bekerja dan mendapatkan haknya. Dan Bapak Ibu semua yang saya hormati, saya titip kepada Bu Menkyu bahwa kita tetap memiliki tugas konstitusional. Kami harapkan efisiensi ini juga tetap dengan koridor konstitusional 20% APBN untuk pendidikan. Insya Allah kita semua mendukung efisiensi apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo adalah untuk kesejahteraan dan kemajuan Indonesia. Efisiensi memang tujuannya untuk makin mempertajam tujuan Astacita. Kami juga menyetujui tadi bahwa permintaan atau pandangan dari seluruh anggota dan pimpinan agar tidak mempengaruhi output, outcome, dan target. Kita juga akan fokus kepada hal itu. Kami juga menyetujui bahwa dari exercise efisiensi KL di 2025 akan dijadikan sebagai baseline seperti yang tadi disampaikan, kalau ini menciptakan sebuah budaya baru untuk efisiensi dari birokrasi di seluruh kementerian lembaga, sehingga tentunya nanti hasil dari 2025 akan digunakan untuk penyusunan 2026 juga Ibu. Jadi kalau 2026 kan belum kita mulai nyusunannya atau sedang dalam pemikiran sangat awal. Tapi memang yang sedang dilakukan saat ini diharapkan akan menciptakan sebuah budaya baru, penekanan kepada pelaksanaan tugas secara efisien, secara cepat, secara baik, pelayanan publik tidak dikorbankan, dan tentu berbagai target-target tidak akan kita lakukan pengurangan. Tadi untuk berbagai belanja sosial itu tidak dikurangkan sama sekali. Jadi nanti kalau kita lihat beberapa termasuk program-program yang melayani masyarakat, bantuan sosial, itu semuanya sudah sangat eksplisit tidak dipengaruhi. Kita nanti pasti akan melakukan inventarisasi dari seluruh kementerian lembaga sehingga kita bisa menyusun sesuai dengan spirit efisiensi tersebut. Saya rasa itu Bapak, jadi kami terus melakukan, terus juga tadi diingatkan Pak Khalid untuk 20% sesuai konstitusi, pasti kita juga akan jaga. Jadi sesudah semua dari kementerian lembaga tadi kami kumpulkan, kita nanti akan memilah lagi supaya kemudian penggunaan dari efisiensi ini maupun kemudian compliance atau kepatuhan terhadap konstitusi tetap akan kita jaga. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas dukungannya. Saya rasa spiritnya adalah benar-benar membangun sebuah budaya baru di dalam bekerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Menteri Keuangan. Kita masuk kepada tahapan berikutnya, yaitu kesimpulan. Rancangan kesimpulan dulu. Saya bacakan. Rancangan kesimpulan Rapat Kerja Komisi 11 DPR RI dengan Menteri Keuangan masa sidang 2 tahun 2024-2025 hari Kamis tanggal 13 Februari 2025. Komisi 11 DPR RI bersama Menteri Keuangan menyepakati hal-hal sebagai berikut. 1. Komisi 11 DPR RI telah mendengarkan penjelasan dari Menteri Keuangan tentang rencana efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN tahun 2025. 2. Komisi 11 DPR RI menyetujui efisiensi belanja Menteri Keuangan dalam APBN tahun anggaran 2025 sebesar 8.991.815.700.000 rupiah dengan rincian dalam box yaitu nomor urut, program, pagu, dan efisiensi serta alokasi setelah efisiensi dalam rupiah. Semua catatan ini menjadi bagian penting di dalam rapat ini yang tidak saya bacakan satu persatu, tetapi secara program itu menyangkut ada 5, yaitu kebijakan fiskal, kemudian pengelolaan penerimaan negara,
3. Pengelolaan belanja negara. 4. Pengelolaan perbendaharaan kekayaan negara dan risiko. 5. Dukungan manajemen. Secara total, pagu awalnya adalah 53 triliun 195 miliar 389 juta 273 ribu, dikurangi efisiensi yang tadi sudah disampaikan menjadi 44 triliun 203 miliar 574 juta 266 ribu rupiah. 3. Tujuan efisiensi anggaran Kementerian Keuangan tahun anggaran 2025 adalah untuk memperbaiki tata kelola dan tata kerja, sumber daya, tenaga, biaya, dan waktu sehingga menghindari pengeluaran yang tidak diperlukan dan mengoptimalkan hasil kerja. 4. Kementerian Keuangan dalam melakukan efisiensi anggaran telah mempertimbangkan dan memastikan bahwa efisiensi anggaran dilaksanakan dengan strategi dan mitigasi program tertentu sehingga tidak akan mengurangi kualitas pelayanan umum serta tetap dapat menjalankan target dan fungsi mandatori kelembagaan sesuai amanat peraturan perundang-undangan. 5. Menteri Keuangan akan memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan dan tanggapan pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI paling lama 7 hari kerja. Saya tawarkan kepada anggota dengan rancangan kesimpulan ini. Setuju? Setuju semua ya? Saya sampai tawarkan kepada Ibu Menteri. Bagaimana, Bu? Saya sih senang Pak kalau belanja Menteri Keuangan, tapi itu belanja Kementerian Keuangan Pak. Jadi poin 1 penjelasan dari Menteri Keuangan tentang rencana efisiensi belanja dari nomor 2 ya, Kementerian Keuangan. Ya itu saja Pak. Terus mungkin sedikit tadi yang efisiensi barang waktu dan mungkin barang milik negara juga Pak, karena kan kita efisiensinya termasuk space, tenaga, biaya, waktu, dan barang milik negara. Sumber daya itu termasuk barang milik negara. Barang milik negara dan barang milik negara. Karena tadi belanjanya Kementerian Keuangan, jadi jadinya barangnya milik negara Pak. Ya, enggak milik saya Pak. Barang milik. Demikian Bapak. Terima kasih, ini semuanya sesuai Pak. Setuju Bu ya? Setuju. Oke. Kita setujui kesimpulan rapat tadi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selesai sudah rapat kita membahas efisiensi Kementerian Keuangan di tahun anggaran 2025 sesuai dengan Inpres nomor 1 tahun 2025. Sebelum rapat saya tutup, silakan Bu Menteri untuk menyelesaikan kalimat penutup. Pimpinan dan Komisi 11, para anggota yang kami hormati, terima kasih atas dukungan terhadap langkah efisiensi yang kami lakukan sesuai dengan Inpres nomor 1 2025. Tentu dukungan dari Komisi 11 dan tentu tadi juga berbagai masukan serta berbagai permintaan agar Kementerian Keuangan tetap menjaga dan memonitor secara baik langkah-langkah ini akan menjadi bekal bagi kami untuk menjalankan efisiensi. Terima kasih pimpinan atas seluruh dukungan dan juga persetujuan atas rapat sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.